Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Selalu semangat walaupun di tengah pandemi kayak gini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kali ini kisah yang mau aku bahas menarik banget ya menurut aku. Siapa di antara kalian yang suka mendaki gunung, dan mungkin udah lama juga ya kalian nggak mendaki gunung karena kondisi yang lagi kayak gini, pasti kangen banget kan. Dan mungkin untuk kalian yang memang hobi mendaki gunung, kalian bisa relate lah ya gimana perasaan seorang pendaki yang kayak nemuin satu gunung yang menurut dia tuh aduh ini kayaknya oke banget nih buat didaki, pengen banget dia berpetualang di situ. Tapi pastinya harus hati-hati banget. Kalau enggak, nasib kalian bisa kayak pria satu ini yang aku mau ceritain hari ini. Dia mendaki gunung barengan sama anjing kesayangannya aja, tapi dia malah mengalami kejadian yang sangat buruk. Untung dia ditemenin sama hewan kesayangannya itu, teman-teman. Kira-kira gimana sih kisahnya? Gimana perjuangannya? Dan apa aja yang bakal dia laluin? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya tentang seorang pria asal Inggris yang bernama Matt Briggs. Umurnya 33 tahun, dia sudah menikah. Dia dan istrinya mengelola sebuah bisnis, jadi punya kayak satu toko bareng-bareng gitu ya di sana. Tapi sayang pernikahan Matt dengan istrinya itu nggak berjalan mulus teman-teman. Mereka pada akhirnya harus bercerai karena suatu masalah. Nah setelah bercerai, Matt pindah ke New Zealand dan memulai kehidupan baru di sana. Di New Zealand itu Matt jadi suka mendaki tebing, berpetualang di hutan, pokoknya melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan stresnya, menghilangkan penatnya ya. Karena memang pada saat yang bersamaan bisnis tokonya di Inggris itu memang lagi menurun. Suatu hari Matt menyuruh pegawainya untuk menjaga toko selama beberapa minggu karena dia mau pergi ke New Zealand. Katanya dia pengen mencari petualangan di sana, dia pengen mencari kehidupan yang bisa dibilang baru gitu ya di sana. Di New Zealand, Matt ini pengen pergi ke sebuah gunung yaitu Mount Cook, dan Gunung Cook ini adalah salah satu yang tertinggi di New Zealand. Tingginya itu sekitar 3.724 meter. Sebelum berangkat, Matt mempersiapkan dulu daftar apa aja yang harus dilakukan pegawainya pada saat dia pergi gitu ya. Jadi kan pegawainya ini jaga toko, nih kamu harus gini ya. Terus Matt juga kasih tahu ke pegawainya ini dia mau pergi kemana, rutenya, apa aja yang bakal dia lakuin. Bahkan Matt juga sudah sempat bilang sama karyawannya, kamu gak usah panik ya kalau misalkan aku nggak kembali. Setelah itu Matt langsung mempersiapkan semua barang-barangnya untuk dibawa berpetualang di Gunung Cook itu. Setelah semuanya siap, Matt dengan anjing kesayangannya pergi ke New Zealand sampai di gunung tersebut, dan Matt memarkir mobilnya di sebuah area yang luas. Setelah beberapa jam pendakian ke gunung tersebut, Matt bertemu dengan satu hutan. Tapi di hutan itu nggak ada jalur dakinya. Tapi untungnya setelah beberapa jam berusaha, Matt berhasil keluar dari hutan tersebut. Sayangnya saat itu hari udah malam, jadi dia nggak mungkin meneruskan perjalanan. Matt pun mendirikan tenda di sekitar sana. Keesokan harinya, pagi hari datang, Matt melanjutkan perjalanan. Dia berjalan, mendaki, terus istirahat, mendaki, istirahat, sampai akhirnya dia itu menemukan satu jalur pendakian yang sangat-sangat ekstrim. Bebatuannya tuh benar-benar banyak dan besar-besar. Menurut Matt, jalurnya itu memang berbahaya banget. Salah langkah dikit tuh pasti bisa langsung jatuh dan cedera pastinya. Tapi karena ini memang bukan yang pertama kalinya untuk Matt, jadi dia bisa melewati semua itu, teman-teman. Di ketinggian 1.600 meter, dia sudah bisa melihat sedikit puncak Gunung Cook itu. Dan menurut Matt, di sana itu nggak ada orang sama sekali lagi, nggak ada binatang lain, bahkan nggak ada tanam-tanaman. Jadi cuma dia sama anjingnya aja. Setelah melewati jalur pendakian yang berbatu tadi, Matt memutuskan untuk istirahat dulu, menenangkan diri. Matt juga tahu kalau malam akan segera tiba, jadi kayaknya emang lebih baik dia membuat tenda di sana, bermalam di sana dulu. Besok paginya baru meneruskan perjalanan lagi. Besoknya Matt melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya dia menemukan padang rumput lagi, teman-teman. Ada tanaman lagi deh. Saat itu dia senang banget katanya, karena sebelum
sebelumnya itu pas dia istirahat kan seperti yang aku bilang tadi, gak ada tanaman sama sekali di area sana. Tapi saking banyak rumput yang menutupi tanah, pada saat Matt berjalan dia nggak sadar kalau dia tuh lagi jalan di turunan gitu loh teman-teman. Akhirnya dia kepleset dan terjatuh. Dia berusaha pegangan ke rumput yang ada di sana, ke batu, tapi nggak ada yang benar-benar bisa dijadiin pegangan sama Matt. Setiap dia pegang ke batu, batunya juga ikut merosot jatuh. Setiap dia pegang ke rumput, rumputnya juga jadi kecabut ikut sama dia jatuh merosot. Dan ternyata pada saat itu dia sedang ada di tebing gitu loh teman-teman. Jaraknya ke bawah tuh lumayan jauh banget. Ternyata dia lagi ada di pinggir jurang dan dia jatuh ke bawah. Dia berusaha pegangan gitu kan, ngeliat ke bawah, ya ampun tinggi banget. Pastinya dia udah deg-degan banget, dia coba pegangan segala macem. Tapi akhirnya ya dia jatuh juga ke bawah itu. Setelah jatuh, yang ada di dalam pikirannya Matt, aduh kayaknya nggak mungkin banget aku selamat, karena memang benar-benar tinggi banget tuh ya jurangnya. Dan memang setelah jatuh itu Matt sempat sadar, terus nggak sadarkan diri, habis itu baru sadar lagi. Nah pada saat dia sadar lagi ini, dia juga sadar kalau ternyata dia masih hidup. Dia senang saat itu, tapi saat dia berusaha menggerakkan badannya, dia berusaha mau bangun, dia nggak bisa, kerasa sakit di seluruh badannya, terutama di bagian kaki sama tangannya. Dan karena saat itu Matt pakai baju lengan panjang, jadi kayak rada ditarik gitu ke atas sama dia, dan dia lihat tulang di pergelangan tangannya ini tergeser teman-teman, plus retak juga teman-teman. Dan saat itu Matt juga merasakan sakit yang luar biasa di bagian kakinya. Setelah dia lihat, ternyata tulang di pergelangan kakinya itu hampir keluar. Gila banget nggak sih? Itu pasti sakit banget ya teman-teman. Terus pas nggak lama, Matt tuh baru sadar ternyata dia tiduran di atas lumuran darah gitu loh. Nah dia bingung dong, ini darah berasal dari mana ya? Dia coba cari tahu. Nah ternyata darahnya itu berasal dari luka yang ada di bagian pahanya. Luka di bagian pahanya itu bener-bener parah ya teman-teman. Jadi lukanya lebar, dagingnya itu sampai bisa kelihatan karena kulitnya itu udah terobek juga gitu loh teman-teman. Nah karena saat itu Matt nggak bawa kotak P3K-nya, akhirnya dia balut luka di pahanya itu pakai baju salinannya berwarna putih, dibalut. Pada saat membalut itu Matt bilang kalau rasanya beneran sakit banget. Butuh waktu 10 menit untuk berhentiin pendarahannya teman-teman. Dalam kondisi yang kayak gini, satu-satunya yang paling Matt butuhin adalah bantuan dari tenaga medis ya teman-teman. Nah saat itu Matt langsung cari akal gitu ya. Duh gimana nih caranya biar ada petugas medis yang bisa nolongin aku. Nah dia ingat, oh iya harusnya kan aku ada bawa lampu suar. Kalian tahu kan lampu suar tuh yang kayak bisa dinyalahin dan dia bakalan meledak ke atas langit gitu, bisa kelihatan kan sama orang-orang. Nah Matt cari lampu suarnya itu di dalam tasnya, tapi ternyata dia lupa bawa teman-teman. Saat itu Matt ngerasa putus asa banget. Dia ngerasa wah kayaknya aku nggak bakalan selamat nih dari sini. Pertama dia lupa bawa lampu suarnya. Itu satu-satunya hal yang menurut dia bisa membantu dia untuk bisa ditemukan. Terus yang kedua, air minum miliknya juga udah habis saat itu. Tanpa air minum dengan luka cedera yang parah kayak gitu, nggak tahu deh berapa lama dia bisa bertahan. Tapi Matt nggak mau menyerah. Dia ingat kalau Gunung Cook itu adalah gunung bersalju. Jadi dia memutuskan untuk cari bagian gunung, area gunung yang ada saljunya. Nah itu kan pasti mencair tuh teman-teman. Kalau pas saljunya itu mencair, dia bisa minum air saljunya itu, jadi dia nggak dehidrasi. Dan karena cedera yang dia alami, dia nggak bisa bangun, akhirnya dia menyeret badannya sendiri sebisa mungkin, walaupun rasanya sakit banget tapi dia paksain karena dia tahu itu satu-satunya cara supaya dia bisa bertahan. Dia harus cari air minum. Setelah berusaha keras, akhirnya Matt sampai di sebuah padang rumput. Dan di sana Matt mendirikan tenda karena dia tahu dikit lagi malam, nggak mungkin dia terusin perjalanan karena kalau malam hari itu kan suhunya dingin banget. Dia harus ada di dalam tenda kalau dia mau bertahan, kalau nggak dia ntar kena hipotermia gitu kan. Akhirnya dia diriin tenda deh, tapi karena tangan sebelah kanannya itu kan cedera, tadi pergelangan tangannya itu tulangnya kegeser tuh teman-teman. Jadi dia ketok untuk bangun tendanya itu biasanya kan pakai tangan kanan gini ya, palunya dipegang. Nah ini dia ganti, palunya pegang pakai tangan kiri, tangan kanannya cuma megang paku. Nah karena dia nggak biasa nih pakai tangan kirinya, pada saat dia lagi mau mukul pakunya, justru tangannya yang kegetok teman-teman. Aduh, kalian bayangin gak sih udah tangannya cedera, kegetok palu, ya ampun. Aduh, gak ngebayang deh itu kondisinya. Matt langsung teriak sekenceng-kencengnya karena pastinya rasanya sakit banget ya teman-teman. Tapi dia gak berhenti. Setelah sakitnya itu udah lumayan hilang, dia langsung mulai lagi sampai tendanya itu akhirnya berdiri teman-teman, dan dia bisa masuk ke dalam tendanya untuk berlindung dari udara dingin di malam hari nanti. Walaupun emang tendanya itu katanya nggak rapi. Setelah tendanya berdiri, Matt langsung masuk ke dalam.
malam dia mencoba tidur ya, pastinya karena dia udah lelah banget, udah kesakitan banget, dia langsung tidur pules. Gak lama dia tidur di dalam tenda itu, dia dengar suara helikopter. Nah, dia langsung berpikir, wah bisa jadi helikopter ini nolongin aku nih, aku harus cepet-cepet keluar untuk kasih tanda supaya mereka tahu aku ada di sini. Dia keluar langsung kayak ada apa sih kertas berwarna oranye gitu ya dia punya, diambil terus kayak dikibarin gini sama dia. Tapi sayangnya pesawatnya itu nggak ngeliat dan pesawatnya pergi meninggalkan dia kayak gitu aja. Malam itu Matt tidur hanya berdua dengan Howdy, dan karena sleeping bag milik dia itu basah jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya dia pakai semua pakaian ganti yang dia punya, dipakai berlapis-lapis gitu ya biar dia nggak kedinginan. Terus dia juga sambil memeluk anjing kesayangannya itu, sambil memeluk Howdy. Dan Matt bilang malam itu dia benar-benar tersiksa, dia harus tidur dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya yang sepertinya kayak udah nggak bisa dia tahan banget karena rasanya benar-benar luar biasa. Tapi dia bertahan malam itu, dia bangun keesokan paginya keluar tenda dan dia melihat ada genangan air nggak jauh dari tenda walaupun posisinya itu rada ke bawah. Matt langsung cepat-cepat ambil panci kecil miliknya, terus digigit dan dia merosot ke bawah sampai di genangan air itu dia ambil diminum. Akhirnya dia dapat air minum juga. Dia juga pakai airnya itu untuk bersihin lukanya, soalnya dia takut banget ya kalau lukanya itu nggak dibersihin bisa infeksi dan malah makin parah. Nah, sebelum dia turun itu juga dia udah melihat persediaan makanannya dan ternyata itu cukup untuk sekitar 1 mingguan. Kalian tahu nggak sih untuk mencegah lukanya itu infeksi, biasanya kan dikasih cairan antiseptik. Tapi karena saat itu nggak ada cairan antiseptik, jadi Matt ini pakai yang ada sama dia aja. Nah, saat itu dia membawa garam. Jadi dia campur garamnya itu dengan air, terus dituangin deh ke lukanya. Aduh, ngilu banget gak sih teman-teman? Kalian bisa bayangin gitu rasanya. Cuma luka dikit aja dikasih air garam tuh perih banget ya, apalagi luka besar kayak gitu. Dia sambil nuangin terus dia teriak, dan itu dia lakukan setiap hari selama 1 minggu berada di sana gitu supaya lukanya nggak infeksi. Setiap hari dituangin air garam. Setelah seminggu Matt berpikir, wah pasti pegawaiku di sana udah kebingungan nih, khawatir nih aku belum pulang-pulang juga, nggak ada kabar sama sekali selama 1 minggu. Ada kesempatan nih mungkin dia bakal menghubungi pihak berwajib dan pihak berwajib bakal mencari aku, karena kan Matt juga udah ceritakan dia kemana, mau ngelakuin apa segala macam. Sayangnya saat itu juga cuaca buruk mulai datang teman-teman, hujan, badai, petir, dan Matt tahu kalau pada saat hujan, badai, banyak petir kayak gini helikopter nggak bakalan terbang untuk melakukan misi penyelamatan karena berbahaya kan. Setelah seharian penuh hujan, badai, petir itu datang, akhirnya cuaca kembali cerah dan Matt berhasil mempertahankan tendanya. Tendanya itu nggak kebawa angin ya teman-teman. Nah, saat itu Matt berpikir, aduh kayaknya aku nggak bisa nih nunggu di sini aja untuk seseorang datang nolongin aku harus berusaha juga. Akhirnya Matt kepikiran ada salah satu base campnya para pemburu yang ada di sana. Jadi rencananya Matt dia bakal datengin base camp pemburu itu, kan di sana pasti lagi banyak pemburu kan. Nah, dia bisa ditolongin deh sama salah satu pemburu yang ada di sana dan dia bisa selamat. Tapi masalahnya jarak dari posisinya dia saat itu ke base camp para pemburu tersebut itu lumayan jauh, sekitar 1000 meter. Itu bukanlah jarak yang gampang untuk ditempuh Matt ya teman-teman, apalagi keadaannya dia yang sedang cedera parah kayak gitu. Tapi di sisi lain Matt juga sadar kalau dia nggak ada cara lain lagi untuk bisa selamat. Diam aja di sana pun dia bisa nggak selamat. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan hal itu. Dia berusaha menggerakkan badannya dan berusaha menuju ke base camp pemburu tersebut. Matt pakai tongkat berusaha berjalan sebisa mungkin walaupun dia berkali-kali jatuh teman-teman. Itu rasanya sakit banget lagi. Pokoknya dia berkali-kali merasakan sakit ya. Tapi dia nggak menyerah, dia terus lanjutin perjalanan. Dia jatuh, berdiri lagi walaupun dia ngerasain sakit, dia teriak tapi dia berdiri lagi, dia berjalan lagi, dia nggak mau menyerah karena dia yakin dia bisa selamat. Dia sempat nemuin padang rumput, turunan, harus menaik juga, mendaki gitu ya karena daerahnya tuh agak naik gitu. Dia berusaha sebisa mungkin selama 2-3 hari itu dia melakukan perjalanan tersebut teman-teman, karena ya walaupun 1000 meter tapi dia kan dalam keadaan cedera, pastinya butuh waktu yang lebih lama dari orang normal biasa. Dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah sungai yang lumayan lebar dan arusnya juga lumayan kuat. Nah, saat itu dia berpikir, wah gimana nih dengan keadaan aku yang kayak gini, apa bisa aku menyeberangi sungai tersebut. Tapi Matt nggak mau menyerah di situ, jadi dia mengambil resiko itu karena dia tahu dia diam di situ pun dia belum
belum tentu dia selamat. Dia ambil resiko tersebut, dia mencoba menyeberangi sungai itu, dan memang kalau udah kena air, luka-lukanya itu pasti akan lebih reda, teman-teman. Dan Matt akhirnya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Setelah menyeberangi sungai itu, dia dalam keadaan basah kuyup sambil menggigil, dia terus berjalan sampai akhirnya dia melihat dari kejauhan ada markas para pemburu itu. Dia coba untuk jalan lebih cepat, tapi karena badannya udah nggak sanggup banget, akhirnya dia jatuh. Tapi nggak lama dia buka mata dan dia tuh ngelihat ada seorang pemburu yang ngedeketin dia. Ada yang nemuin dia ternyata. Dan pemburu itu bilang sama Matt, hey bertahanlah ya, kami akan menolong kamu, bantuan akan segera datang, sabar, tunggu ya, bertahan. Akhirnya berkat kerja kerasnya Matt, perjuangan dia yang tanpa menyerah itu sambil didampingi anjing kesayangannya juga, dia berhasil melalui semuanya dan dia berhasil diselamatkan. Dia diberikan pertolongan pertama di sana. Keesokan harinya dia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Luar biasanya, hal ini ternyata nggak bikin Matt trauma. Jadi dia tetap melakukan pendakian, bahkan dia udah pernah melakukan pendakian ke gunung tersebut lagi sama anjing kesayangannya Howdy. Dan sebenarnya ini juga yang bikin aku salut gitu ya sama orang-orang yang memang hobinya adalah hal-hal yang ekstrim kayak gini. Kuat banget gitu loh. Aku sih ngebayanginnya aja kayaknya udah wah, luar biasa mengerikan. Tapi mungkin bagi orang yang hobi yang nggak mengerikan gitu ya, bayangannya kayak ya enak melihat alam bebas segala macam. Untuk kalian suka mendaki gunung juga harus tetap hati-hati dan perlengkapannya juga harus tetap diperhatiin ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semoga bisa secepatnya kita kumpul sama teman-teman untuk mendaki gunung segala macam, pandemi ini bisa segera selesai. Jangan lupa deh pokoknya komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini yang luar biasa banget, salut banget ya. Kalau kalian punya pengalaman yang nggak bisa dilupain juga tentang mendaki gunung barengan teman atau keluarga, silahkan tulis di kolom komentar ya. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Makasih ya buat kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah subscribe, makasih banyak. Tuh kalian mau request juga boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.